Dia kira aku bakal naik motornya. Aku merasa banget bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani atau biasa dipanggil Kembil. Kembali lagi di segmen Nongkrong Mistis. Di dalam konten kali ini kita tentunya tidak sendirian. Kita ditemani oleh narasumber kita bersama Mas Nur. Oke Mas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah. Nama Masnya, nama lengkap siapa Mas? Ya di situ panggil aja Nur saja. Oh, gitu. Nur ya. Ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang topik-topik yang tentunya mistis lah bagi kita. Dan di segmen kali ini langsung saja Mas menceritakan inti dari kisah Mas itu. Yang pada intinya pada saat itu kan sudah agak lama ya, intinya tahun 2014 atau 2015 lah. Sekitar berapa tahun ya? Ya berapa tahun ya? Sekitar 7 tahunan Ya, lah. 7 tahunan lah. Ya sekitar segitu. Iya. Ya pada intinya di situ saya bekerja dan seringkali diganggu oleh penghuni mes itu karena mes itu di situ tua. Kadang ya pernah disentuh kaki saya dan kadang juga di situ saya pernah melihat lah atau sosok-sosok tersebut begitu. Kejadian di situ banyak atau Ya mungkin selama saya di situ terus-terusan seperti diteror begitu. stop dulu ya. Oke. Teman-teman sudah penasaran dengan ceritanya? Kita langsung saja ke segmen Nongkrong Mistis episode ke-3. Ya di sini saya akan menceritakan kisah saya yang pernah saya alami atau real ya ini. Bukan Kale-kale. bukan menghayal gitu mas ya. Iya. Ya di situ dulu saya pernah pertama bekerja itu setelah saya lulus sekolah itu sekitar 2014 dan 2015 itu mulai bekerja di Surabaya di salah satu perusahaan toko perhiasan dan menggadaian ya. Di situ karena ini kan segmennya nongkrong mistis jadi saya menceritakan tentang hal-hal mistisnya saja. Iya. Itu Mas Nas berarti umur sekitar 18-19 ya? Ya sekitar 19-an. Oh, 19. Kurang lebih ya. Iya. Dan pada saat itu saya itu pertama masuk itu di situ biasa saja dan di bulan pertama itu belum ada hal-hal yang apa ya Mistis lah. janggal gitu lah. Pada intinya masih biasa-biasa saja dan di situ saya bekerja di situ kan masih training ya kalau bekerja di Iya, benar Mas. Nah setelah training di situ 1 bulan saya lolos training. Setelah training itu saya dipegangi intinya kalau di toko perhiasan apa ya jatah barang intinya barang ini tanggung jawabmu kan kalau training kan belum jadi masih belum itu awal mula kejanggalannya ya bisa dibilang sepele namun kalau untuk gajinya di situ dan kerugian yang saya intinya kehilangan emas sekecil apapun kan itu perhiasan berbentuk emas ya. Iya. Jadi ya uangnya agak banyak meskipun barangnya kecil gitu maksudnya. Di situ 3 kali saya itu kehilangan. Bahkan saya berpikir positif di situ ya. Karena ya mungkin lalai atau ya, mungkin jadi. saya menaruh di situ diambil orang kan tidak tahu di atas etalase. Jikalau saya keluarkan di atas etalase kan mungkin ada orang yang ngambil saya tidak tahu atau gitu gimana. Iya. Itu saya biarkan itu sampai 3 kali mas. Setelah 3 kali di situ ya saya berpikir kok aneh ya saya baru bekerja udah dicoba seperti ini jadi setiap bulan itu ya singkat cerita aja ya sampai bulan ketiga itu saya selalu potong gaji dari apa ya perhiasan yang hilang itu. Repot kalau gitu ya. Ya kan itu saya belum menyangkut pautkan hal mistis di situ masih berpikir positif ya Mungkin lalai lah. ya atau Mas, gitu. trader ini kah saat saya bekerja begitu ya dan itu masih intinya mungkin penyambutan lah dari ya bisa dikatakan makhluk tapi tidak terlihat ya makhluk di situ atau penghuni situ mungkin kata sambutan saat pertama saya bekerja dan
hal yang kedua itu saat saya mencuci baju itu di bulan keempat kalau tidak salah ya. Soalnya saya di situ 1 tahun ya. Intinya saya bekerja di situ selama 1 tahun. Lama ya berarti. Iya. Dan ini kan kita flashback dulu ya. Tadi kan belum saya ceritakan bentuk mesnya supaya teman-teman di sini bisa menggambarkan ya. Iya. Di situ mesnya itu mes tua. Mungkin ya sudah dari tahun 90-an lah mungkin. Soalnya sudah usang dan di situ seperti gudang, padahal itu tempat tidur anak-anak banyak loh. Kok Tapi- nggak ada renovasi tuh dari? Belum. Itu nanti saya ceritakan, soalnya renovasinya itu setelah saya keluar dari situ. Saya di situ masih ya seperti itu saja selama 1 tahun itu masih. Berarti atap-atapnya, plafon-plafonnya banyak yang jebol itu. Sudah Kamu intinya itu. ya kan agendanya aman, masih Oh, aman. aman, Jadi ya. nggak tembus lah. Ya ada salah satu yang bocor gitu, cuma nggak Nggak terlalu saya mikir ya. bocor ya. Saya pertama masuk mes itu saja sudah ya mungkin firasat ya. Firasat agak tidak enak. Soalnya di situ kan ya kok gini amat ya tempatnya gitu kan. Meskipun di desa rumahnya kecil, di situ besar kan hawanya itu berbeda gitu loh Mas. Auranya. Iya, mungkin karena rumah tua. Dan saya tadi sudah sampai saat saya mau mencuci baju ya. Iya. Di bulan keempat kalau tidak salah itu ya. Saya agak lupa soalnya sudah 7 tahun yang lalu kan. Di situ saya nyuci baju itu kan saya shift malam. Berarti shift pagi sampai malam. Itu ya sebenarnya tidak shift-shiftan, cuma ada hari libur gitu kan. Jam 8 sampai jam 9 malam kerjanya itu. Dan di situ di shift malam itu jam 9 saya mandi, istirahat, makan, habis itu nyuci baju sekitar jam setengah 11. Iya, setelah. Di situ awal mula saya intinya merasa bahwa itu ada gangguan dari sosok lain, intinya dari dimensi lain lah ini. Soalnya di situ saya nyuci kan pakai gayung. Di situ kan memang ya kamar mandi Iya. dulu itu yang kotak itu ya. Namanya mes kan ya seadanya. Iya, kan? iya, pokoknya pakai gayung gitu, tidak ada keran gitu enggak. Jadi gayung. Yang pertama itu saya kan itu nggak pakai keran, jadi di apa ya? Ditutup itu loh. Misalnya ada apa? Selang gitu kan. Ditutup supaya airnya itu tidak mengalir terus itu. Ya intinya ditutup lah. Iya. Dikasih tutup itu saya tinggal kan di bawah itu nyucinya, maksudnya di atas kan ada sendoran itu ya, selang ya. Iya. Sendoran ya, entah apa bahasa Indonesia. Ya pokoknya itu saya tinggal itu nyala sendiri terus sampai ya 2 kali kalau nggak salah itu nyala, saya tutup lagi, Iya. nyala lagi gitu. Saya itu ya masih biasa saja lah, langsung nggak pikir, mungkin ya terlalu tekanannya terlalu, Iya. mungkin kan kalau malam Tekanan itu air lah. tekanan air kan jarang yang pakai, jadi di air pad itu apa ya, tekanannya tinggi mungkin gitu Nggak kan. kuat Tidak menampung. ada unsur mistis kayak pikir begitu. Nah setelah itu saya ulangi gayung air, tiba-tiba saya tuangkan ke baju yang saya cuci itu merah Mas. Saya kira sampai naruh somba. Nah, dan saya refleks itu sudah pikiran kemana-mana Mas. Sebelum saya melihat Darah gitu ya? Iya, melihat air yang di dalam itu kubangan yang besar itu loh. Ya kalau di Jawanya jeding lah gitu ya. Iya, kamar mandi Ya, lah. kamar mandi ininya di situ saya lihat itu semuanya darah yang ada di air yang seluruh di bak mandi itu. Itu Mas melihat itu real. Tapi saya sendiri posisinya. Maksudnya kan mungkin ya entah teman-teman percaya atau tidak itu kan terserah ya. Intinya pada saat itu saya melihatnya dengan secara langsung dan dengan mata kepala saya sendiri. Ya mau dikatakan itu real atau tidak, mungkin halusinasi saya atau gimana kan saya juga tidak tahu kan. Iya. Ya pada intinya yang saya lihat itu Begitu. air satu bak mandi itu merah semua. Setelah itu saya lari, ya mungkin refleks kan, ketakutan. Setelah refleks saya ngajak temen lah, ngajak temen kan di kamar. Iya. Di kamar saya ajak ke situ kan, kamar mandi posisinya belakang pojok dan itu sudah bangunan terakhir. Di sampingnya itu sudah selokan dan setelah selokan itu ada bangunan lain lah. Di situ ya saya ajak teman, singkat cerita teman saya itu berkata begini kan, sudah lama kan dia di situ, saya baru 4 bulan, dia sudah mungkin 2 tahun kalau tidak salah itu ya. Ya itu orang sekitar sana dan mungkin sampai sekarang masih di situ orangnya, kerja di situ. Dan
Di situ saya ajak, dia berkata begini, sudah biasa di sini kalau bahasa Indonesia ya, cuma dia kan pakai bahasa Jawa dulu. Bahasa Indonesia sudah biasa kalau hal seperti itu. Terus saya mikir, berarti memang tempatnya gitu kan. Kan soalnya saya ke situ sama teman saya itu akhirnya sudah kembali seperti semula. Normal Intinya, lagi. iya, normal lah seperti air seperti biasanya gitu. Jadi ya saya ya di situ dari mulai saat itu ya sedikit-sedikit saya lebih takut lah intinya. Dan pada saat saya masuk sampai 4 bulan itu kan belum ada tukang masak atau yang membuatkan makanan atau itu yang memasakkan para pekerja yang di situ kan belum ada. Jadi masak sendiri kan begitu. Singkat cerita, saya mengajak orang dari kampung sini, intinya dari kampung saya lah. Itu masak di sana. Oh, sebelum itu Mas, sebelum saya itu kan saya tahu di sebelah arah ke dapur itu ada kamar kecil dan itu katanya dulu tempatnya orang tukang masak. Intinya tidak ditempati pada saat itu. Nah, kan itu orang kampung itu mau ke sana tanya seperti apa kamarnya saya, moto-moto ginian gitu kan. Itu sudah ada WhatsApp Mas dulu, cuma WhatsApp pun masih habis jadul ya apa ya, cara apa ya, itu speknya itu masih rendah-rendah gitu loh. Ibarat Androidnya masih apa Jelly Bean atau gitu kan dulu. Juga jarang juga yang mempunyai HP. Ya masih jarang, tapi itu sudah ada dan saya kirimkan ke anaknya juga udah punya ya pada saat itu. Dan saya kirim foto seperti ini. Nah, singkat cerita di situ ada kamarnya memang kecil Mas di situ. Cuma apa ya, lantainya ini agak tinggi, seperti tinggi gitu dan atapnya itu rendah. Jadi kecil gitu. Kalau tempatnya kecil gitu Mas. Kurang berapa itu Mas kalau kira-kira ya? Kira-kira. Itu 2 meter kalau tidak salah ya. 2,5 meter musuh 1,5 meter. Pokoknya kecil. Berarti cukup buat tidur Satu orang. Dan ranjangnya pun kecil, di situ cukup 1 ranjang dan langsung ada kamar ranjang, langsung ada tangga seperti ini kan, ada tangga ke bawah gitu. Jadi agak tinggi tempatnya Mas memang. Dan plafonnya itu agak mepet plafon, jadi jika kita berdiri saja sudah menyentuh plafon. Iya, menyentuh plafon itu. Dan di situ setelah saya foto-foto saya nonton TV. Nah, di situ ada kejadian jaga lagi Mas. Setelah saya nonton TV itu kan tidak sempat saya matiin dan saya ketiduran. Ya mungkin karena habis kerja lelah kan, capek habis kerja saya ketiduran. TV itu saya kebangun sekitar jam 1 ya kalau tidak salah. Kan saya pulang jam 9, saya foto-foto sekitar jam 11-an saya sudah tertidur di situ kan. Niat saya kan tempat saya tidur buat di situ sebenarnya, di tempat kamar kan itu. Nah, di situ itu ada kejanggalan lagi. Jam 1 itu saya matikan televisi dan tidak lama setelah saya mematikan televisi kan terbangun kan. Mematikan televisi saya beranjak tidur di situ lagi kan, nanggung mau ke kamar saya itu ya juga agak takut karena sudah tahu hal-hal seperti itu. Jadi agak pindah kamar itu harus melewati ruang tamu. Ruang tamunya agak lebar, jadi tempatnya itu gelap kan, malam dimatikan lampunya semuanya itu. Jadi ya saya itu di situ akhirnya ya dengan setengah ya mungkin halu kepikiran yang tadi kejadian yang sebelumnya. Setelah itu saya di situ jam 1:30 ya, mungkin masih belum tidur nyenyak ya, masih tidur ayam gitu ya. Jadi di situ terbangun lagi, loh TV-nya nyala lagi, nyala sendiri maksudnya. Padahal itu petaannya keras loh, dalam arti belum TV lama lah gitu maksudnya. Disentuh itu harus keras sentuhnya. Kalau meskipun angin tidak mungkin. Enggak kuat kalau angin. Nah, enggak, maksudnya begitu. Saya juga tidak melihat kan tidak mengarah ke situ pertama. Dan saya berpikir tidak semua hal seperti itu memang cuma tidak semuanya lah. Saya matikan lagi. Kan terdengar suaranya di depan kan kamarnya kecil. Jadi ya suaranya kan keras, otomatis terbangun. Nah, setelah matikan lagi itu sampai ada sekitar 4 kali Mas. Saya ulang. Setelah itu saya beranikan diri pindah kamar. Setelah pindah kamar itu dikunci oleh teman-teman. Kamarnya kan itu ada 2 kamar untuk laki-laki. Satu kamar isinya 4 orang kan. Itu ada ranjang tingkat susun. Ranjang susun. Tapi dikunci itu di kamar tempat saya itu. Terus ya
sudah saya lihat sudah sekitar jam setengah 3 pagi. Tapi kan setengah 3 masih sunyi mas, belum ada yang bangun. Jadi saya terpaksa kembali ke tempat itu lagi. Ya berani nggak berani? Sebenarnya nggak bisa tidur sih, kan takut posisi sudah. Malah meli gitu ya. Iya intinya melihat ke atap karena kan melihat apa, tapi itu adalah halusinasi saya. Dan saya pun akhirnya dengan sendirinya tertidur mas. Mungkin karena lelah tadi kan, tidur belum nyenyak dan kecapean juga, akhirnya tertidur. Dan di tidur itu saya bermimpi mas. Itu mimpi apa mas? Seperti itu saya itu masuk, ya bukan masuk sih, cuma mimpi kan. Ya seperti saya itu ada di sebuah komplek bisa dikatakan gang gitu, kalau di Surabaya gang namanya ya. Itu di situ itu ada anak kecil yang tertabrak sepeda dan kuburannya di tempat yang saya tidur itu. Makamnya dulu, cuma kan itu sudah entah tahun berapa bangunannya itu masih banyak yang kayu-kayu gitu loh mas. Kalau dalam mimpi loh itu, maksudnya kan cuma bunga tidur mungkin. Dan di situ setelah saya itu bisa dikatakan telat bangun itu bangkong ya kalau bahasa Jawanya. Sampai jam 8 itu karena semalaman kurang tidur itu bangun saya telat mas kerja. Itu ditanya. Setelah saya di tempat kerja itu kan saya buru-buru kan kerjanya. Wah, jam setengah 8 baru bangun nah. Biasanya jam 8 harus sudah di toko. Stay ya. Iya, setelah di toko itu. Jadi saya itu sudah telat, di situ sudah dibuka semua barang-barang, saya sudah diambilkan. Jadi saya ya tergesa-gesa sampai apa ya? Pokoknya nggak mikirkannya semalam, intinya nggak memikirkan kejadian atau mimpi. Nah di situ kata teman saya saat saya di toko itu banyak ngelamun, bengong gitu. Cuma saya tidak sadar di situ. Nah setelah itu tanya, tapi setelah malamnya sudah pulang lah, intinya kan di mes itu kalau misalnya ada apa-apa ngumpul kan, ngumpul di ruang tamu itu sama teman-teman ya kadang apa yang ngobrolin apa gitu, dan di situ menanyakan tentang itu. Katanya mas, pada saat malam saya itu kan biasanya pintu kamar yang saya tempati biasanya itu nggak dikunci oleh teman-teman. Kenapa itu dikunci? Karena terdengar suara gamelan. Padahal itu tempatnya orang Cina, nggak mungkin ada gamelan. Aneh berarti. Iya, maksudnya kan kalau di logika kan orang Cina kan masa suka gamelan? Ya ada sih yang suka, cuma tidak mungkin lah. Iya. Itu kan mas bukan rumah pribadinya. Setelah dengar itu dan mereka dengar itu katanya ya sumber suaranya dari tempat saya mas, itu saya tidur yang tempat orang masak tadi. Ya entahlah itu apa ya, Allahu alam ya, yang suara itu kan saya juga tidak dengar. Ya pada intinya saya merasa diganggu di situ. Tapi masnya itu pada saat itu tidur itu berasa ada sesosok makhluk itu atau tidak mas? Kalau saya tidur, ya itu saat mimpi saja. Kalau melihat tidak sih. Melihat tidak ya? Ya nanti ada mas yang saya ketika melihat sosok itu, tapi nanti masih ada cerita yang lain lagi. Dan di situ saya 1 tahun dan itu masih bulan antara 4 dan 5. Kan masih lama saya di situ dan masih banyak lagi kejadiannya. Ya mungkin kalau diceritakan tidak disingkat-singkat ya, di video kali ini akan panjang mas. Soalnya banyak sekali mas rentetan kejadian setelah itu, dan mungkin ya sama halusinasi juga karena sudah banyak takut. Saat di situ nggak tenang gitu kan, jadi dikit-dikit menyangkut pautkan ke hal tersebut gitu. Jadi setelah itu teman saya tanya, nah tadi malam, intinya kalau bahasa Indonesia ini ya, tadi malam kamu nggak dengar suara ini gamelan? Enggak, saya itu tidur di kamar situ, saya nyalain TV, saya matiin TV, tetapi hidup sendiri sebanyak 4 kali kan gitu. Ya terus yang sudah mungkin ya bisa dikatakan seniornya lah yang di situ. Iya, ini bertahun-tahun lah. Itu namanya saya inisial saja ya, Mas B ya. Di situ Mas B itu memberikan sedikit cerita asal usul itu. Memang di situ kalau orang Jawa mengatakan kuburan baja yang di tempat. Tapi kenapa kok untuk itu? Apakah ada hubungannya dengan tumbal-tumbal ataukah gimana? Saya tidak tahu kan tentang hal-hal gituan. Dan pada intinya saya tidak berani lagi ke tempat itu, dan singkat cerita yang di kamar tadi jadi berangkat ke situ. Intinya jadi berangkat ke tempat itu dan menempati situ, dan sampai sakit-sakitan juga. Akhirnya pulang lagi, cuma 1 bulan di situ. 1 bulan di situ. Soalnya tidurnya kan di tempat itu. Mungkin dan saya tanya sama
kalau bosnya itu kan kalau orang Chinese ya kan tacik kan namanya. Iya, iya. Tacik, cik ini pokoknya cerita tentang kenapa tidak bertahan ini. Ya intinya kalau kata taciknya yang punya mes itu dia kan tidak tahu kalau itu tempat apa, cuma kan karena mas besnya itu kan dulu ikut membangun kan, itu ikut kerja bangunan, kalau malam ikut lembur itu katanya. Diceritakan oleh yang bangunan warga setempat, jadi tahu itu dulu kuburan gini. Kalau taciknya nggak tahu sih, cuma taciknya setahunnya kenapa orang ajakan kamu kok udah pulang baru 1 bulan gitu kan. Karena ya di situ selama 1 bulan itu sakit-sakitan, terus hawanya itu dibenci sama anak-anak situ, anak-anak yang kerja. Intinya masa ini salah, masa itu salah gitu. Intinya enggak gini mas, maksudnya orang yang saya dari desa saya itu masak itu enggak ada pasnya gitu di situ. Seakan-akan di mata anak-anak mes itu selalu dia yang salah, padahal secara tidak sadar kita sudah dimasakkan dan kita juga tidak membayar dia kan, yang membayarnya taciknya kan. Ya harusnya kita terima kasih daripada sebelumnya kita masak sendiri kan. Kadang ya cari makan di luar tidak cukup mas gajinya kalau makan di luar. Ya kadang ya cuma 1 gorengan gitu lauknya, sebelum ada yang masakkan. Setelah ada yang masakkan lauknya ayam gitu, cuma kan sampai bisa dikatakan jenuh gitu ya. Ya mungkin anak-anak itu selama 1 bulan dimasakkan ayam terus kan jenuh gitu, maksudnya bosen lah dengan rasanya. Jadi akhirnya ya tekanan batin juga yang tukang masak itu, karena ya dihujat anak-anak, ya hujatnya tidak secara langsung sih. Ya mungkin kalau orang Jawa rasan-rasan lah gitu. Tapi dia dengar dan juga dia sakit-sakitan di situ, akhirnya pulang. Nah di bulan ke-6 itu juga, dan setelah itu pulang di bulan ke-6 itu saya itu apa ya mas, sakit demam lah, singkat cerita sakit demam ya, mungkin karena kecapean kerja ya. Di situ ini agak saya singkat ceritanya soalnya ada banyak sekali dan saya ambil yang agak mencolok saja. Di situ di bulan ke-6 saya sakit demam, dan di sakit itu pun saya merasakan kejadian yang bisa dikatakan apa ya, di luar nalar ya, atau di luar nurul gitu ya. Ya pada intinya seperti itu. Dan saat saya demam itu kata teman saya panas dan sering mengigau. Ya entah mengigau seperti apa, saya tidak melihat saya sendiri kan. Saya itu merasa tidur nggak bisa tidur, namun nggak bisa bangun juga mas. Kelindih gitu. Masa kelindih sepanjang hari kan nggak mungkin sih. Tapi demamnya sangat sampai dipanggilkan dokter ke situ, soalnya mau dibawa ke rumah saya, teman saya begini berkata ini terlalu panas kalau untuk dibawa sepedaan gitu kan, membawa motor itu kan kena angin takutnya begitu. Jadi dipanggilkan dokter ke situ. Pada saat dokter ke situ katanya tidak sakit apa-apa, tidak ada demam, darah tinggi tidak ada. Ya anehnya mungkin di situ ya, saya mikir kan cuma kecapean mungkin. Tapi masnya itu merasakan pusing atau gimana gitu? Ya gimana mas ya, di badan itu dingin, merasa menggigil gitu. Jadi ya pusing ya ada sih, cuma nggak terlalu pusing gitu, cuma menggigil dingin. Dan kalau orang Jawa bilangnya gergesen itu apa ya? Ya meriang lah. Meriang gitu, cuma terlalu parah mas meriangnya. Kalau orang yang mendaki gunung itu katanya mungkin hipo gitu ya. Cuma kan itu nggak, hawanya di situ panas, mana mungkin hipo kan, nggak mungkin. Nah di situ akhirnya apa ya, saya itu setelah 2 hari tetap seperti itu keadaan saya. Dan di hari kedua disitulah kejadian janggal yang saya alami. Pada saat biasanya kan nggak seperti biasa, nggak dikunci kan itu kamarnya. Jam 1 malam itu terbangun seperti ada yang memanggil nama saya. Di situ saat saya kan itu ranjangnya 1 kamar itu 4 orang, ranjangnya susun 2. Jadi saya itu bagian yang dekat pintu, namun yang bawah kan ada yang atas saya, ada ranjang lagi ada orangnya, semua ada di situ. Semua udah tertidur sekitar jam setengah 1 malam kan, capek-capeknya enak-enak tidur. Saya itu kan dari siang kan libur, setelah 2 hari itu nggak kerja kan. Jadi ya intinya apa ya, sudah tidur puas lah intinya, nggak ngantuk. Pada saat itu jam setengah 1 lampu sudah mati semua, saya terbangunan di situ kipasnya banyak dengan suara kipas. Tapi diulangi sampai 3 kali mas panggilannya itu. Setelah itu saya memberanikan diri untuk keluar dari kamar. Dan saya lihat udah dikancing kan, udah dikunci kan itu kamar. Tapi nggak ada yang bangun, dan saya bangunin.
Ya mungkin kesalahan saya di situ nggak bangunin temen dulu kan. Iya. Ketika saya lihat ke arah pintu mau keluar dari masjid kan ada pintunya gitu kan. Pintu zaman dulu dari kayu jati, ya udah gak rapuh lah. Cuma kayu jati rapuhnya seperti apa? Mungkin catnya ya. Soalnya kayu jati kan kuat. Iya. Itu tiba-tiba di pintu itu yang kan pintu dua gini ya. Itu yang sebelah buka. Dan di situ ada sorot dua, ya entah itu apa kan. Sorot dua, tapi kan posisi itu lampu masih mati, lampu ruangan tamu. Masih gelap gitu kan. Terus itu ada nyala dua gitu merah. Saya inisiatif. Apa mungkin ini mimpi ya kan gitu. Saya soalnya masih demam, posisi kan antara mimpi dan tidak mimpi gitu loh Mas. Masa tidak pernah merasakan ya, mungkin kebayang lah. Di situ Masnya penasaran gitu. Ya, yang nggak penasaran sih, ada rasa takut juga karena sebelumnya sudah mengalami kejadian-kejadian aneh. Mungkin apa ini yang dinamakan apa ya, hantu? Mungkin kan saya belum pernah melihat sosok lagi gitu ya. Dan di situ saya memberikan dengan diri, memetak saklar, saya lampu, saya nyalakan. Di situ Mas, merah itu ternyata mata Mas. Dan di situ anehnya ya, pintu itu terbuka, memang terbuka. Dan ini Mas, kalau ini ya, yang melihat akhirnya nanti bukan saya sendiri. Jadi ada 3 orang teman saya satu kamar itu ikut melihat. Karena saya teriak di situ. Setelah Histeris lah ya. Ya, mungkin bisa dikatakan seperti sebelumnya belum pernah. Maksudnya belum pernah. Mungkin kalau sudah pernah kan nggak seheboh itulah. Iya. Yang namanya manusiawi kan. Soalnya saya bilang manusiawi di situ semuanya juga lihat. Kalau ini ya, kalau yang daerah tadi kan hanya saya sendiri mungkin halusinasi kan. Setelah saya nyalakan lampunya itu enggak terlalu tinggi sih, cuma gemuk, bulu semua Mas. Kayak Kalau di film Mak Lampir itu grandong seperti grandong gitu Mas. tapi kecil itu. Yang enggak kecil sih. Besar. Ya satu pintuan 2. Satu pintu itu penuh, ya satu pintu itu bukaan, ya satu pintu kan dia dibuka, yang sebelah pintu itu penuh segitu. Jadi di depan pintu gini. Cukup besar ya. Tapi diam Mas. Saya itu mungkin ya terdiam nge-freeze lah, bisa dikatakan nge-freeze mungkin. Ya nge-lag. Ya, bisa dikatakan nge-lag lah. Nah di situ saya teriak, kan saya diam nggak bisa lari gitu. Cuma saya teriak. Alhamdulillah di situ saya sempat teriak. Coba kalau nggak sempat teriak kan tambah parah lagi nanti keadaan. Setelah teriak, semua terbangun. Ya nggak semua sih. Yang kamar saya itu mungkin nggak kedengar soalnya pintunya dikunci. Kalau sini kan saya buka tadi, jadi mungkin kalau saya tutup lagi mungkin juga nggak dengar karena di dalam itu banyak kipas angin Mas, di situ hawanya panas ya, pengap lah gitu. Jadi kipas anginnya berisik. Jadi saya buka dan 3 teman saya itu keluar dan mereka pun juga melihat hal tersebut dan menarik saya ke kamar mematikan lampu. Besoknya Mas, pintu itu setelah yang bangunan mungkin anak sebelah sana yang dari kata saya tadi Blitar itu kan rajin tuh, rajin sholat subuh gitu kan. Jadinya bangunnya lebih pagi. Iya. Jadi itu jadi saksi mata pintu itu. Pintu itu ketika beliau akan mengambil jemuran yang ada di teras itu masih terkunci rapat. Jadi ya semalam buka itu apa halusinasi kita berempat atau gimana tidak tahu. Soalnya setelah itu tidak ada yang tidur sampai pagi. Yang 4 satu kamar ini loh. Tremor lah. Iya, ya nggak tahu sih namanya. Pokoknya intinya nggak bisa tidur, teringat terbayang-bayang sosok itu. Tapi sosok itu anehnya itu tidak bergerak Mas ya, cuma diam dan seakan-akan apa ya, memandang lah dan tidak bersuara apa-apa. Dalam arti diam lah, diam. Iya, diam. Tapi diam-diamnya penampakan seperti itu siapa yang tidak takutin gitu kan? Ya itu bulan ke-6 ya Mas itu tadi. Dan singkat cerita, setelah hal tersebut itu sudah pernah apa ya, kalau dimintakan raja pada orang bisa lah, maksudnya raja tulisan Arab itu Mas, yang nggak ada harokatnya itu. Iya. Ya itu ditembakkan ke atas. Setelah itu nggak ada kejadian aneh-aneh di mas itu. Aman berarti ya. Namun kan ini tadi kan belum saya katakan, kalau yang cewek itu kan masnya di atas tokoan, tokonya juga tingkat ya. Di atas toko itu ada bangun lagi, di situ ceweknya tidur di situ. Kalau yang cowok kan beda tempat di mas itu tadi ya. Jadi mas yang cewek itu di atas toko, kalau cowok di sebelahnya agak jauh lah sama tokonya itu. Berarti beda tempat lah. Iya, beda tempat. Setelah itu kan kejadian di mas itu sudah aman lah, ibaratnya sampai bulan ke 1 bulan itu aman, nggak ada apa-apa. Nah di situ tiba-tiba ya belum malam Mas, baru setengah 10 paling juga istirahat, belum ada yang tidur kan. Dari apa Mas, cewek itu terlihat apa, terdengar suara teriakan cewek Mas.
dalam arti menjerit lah, histeris mungkin ya. Iya. Itu kan saking kerasnya soalnya tempatnya di atas mas, jadi kemana-mana suaranya. Dan jika jam segitu kan sudah nggak terlalu ramai, soalnya itu kan gang, meskipun Surabaya kan tidak di tengah kota, jadi gang lah, masuk gang gitu. Jadi suara terdengar sampai mas laki-laki itu. Setelah itu semua penasaran kesana semua, laki-laki kan belum ada yang tidur, masih ngumpul-ngumpul itu. Ada apa kan gitu. Setelah di mes itu aman, ternyata mas sosok tersebut menampakkan diri di mes perempuan. Katanya cuma kan katanya yang ditampakkan itu cuma beda agama dengan saya mas. Iya. Karena pindah. ya mungkin seperti cuma katanya si cewek ini ya diperlihatkan kan di situ juga mesnya malah banyak perempuannya mas daripada laki-laki di situ. Jadi di tempat perempuan itu hanya satu kamar 2 orang, satu ranjang 2 orang, disekat sama triplek itu mas. Jadi triplek gitu. Di situ ada 13 cewek. Dan yang tidur sendiri ini yang melihat kan cuma yang sekatnya cuma itu triplek saja, nggak ada pintu, nggak ada apa ya. Triplek kan satu pintu, satu ruangan besar, ada triplek terbayang ya mas ya? Maksudnya terbayang ya? Nah supaya teman-teman nggak bingung maksudnya gimana. Nah di situ ada katanya itu di atas sekatan itu kan nggak sampai menyentuh genteng kan sekatannya ya, sedikit itu. Di situ katanya di atas situ mas, sosok yang mungkin ya seperti ciri-cirinya seperti yang saya lihat dan 4 teman saya. Soalnya 4 teman saya saya dan 3 teman saya itu tidak cerita ke siapa-siapa. Mungkin ya memang tempatnya kita harus lebih berhati-hati dan harus menjaga sopan santun lah di situ ya intinya begitu. Dan di situ itu histeris sampai kalau anak cewek kan tidak mungkin tidak bilang-bilang, pasti besoknya bilang ke tajiknya atau bosnya. Di situ bilang ke tajiknya gini-gini, dipanggilkanlah seorang ustadz lah, bisa dikatakan ustadz daerah situ kan. Soalnya tokonya itu sebenarnya ya, tokonya itu sebelahnya ada musola, cuma selisih 1 rumah sih kalau nggak salah. Itu ada musola dekat. Ya namanya hal gitu kan mungkin jam segitu nggak ada suara adzan, nggak ada gitu ya. Dan di tempat mes cewek itu juga tempat patri juga, tempat itu kan tempatnya juga apa ya mas, pengap gitu loh, hawanya pengap gitu kan, paham ya? Pengap maksudnya agak beda. Iya. Nah di situ setelah itu dipanggilkan seorang ustaz, katanya itu memang sudah lama di situ, tetapi mas kata ustaz tersebut karena sebenarnya tempatnya di mes laki-laki, karena di sana ada rahasia tadi yang dipasang di pintu, gitu. Ya mungkin seperti itu dan pindah ke tempat cewek itu. Setelah itu kata sudah dipindahkan, entah dipindahkan kemana saya juga nggak tahu. Setelah itu aman lagi dan mungkin beberapa bulan ya, 2 bulan lah. Setelah 2 bulan itu ada kejadian, cuma itu satu toko melihat mas. Berarti semuanya? Iya, tapi saat kerja itu. Ya mas. Waktu siang gitu? Malam. Kerjanya sampai jam 9 malam. Tapi itu sekitar jam setengah 8, posisi hujan, tidak ada konsumen, intinya tidak ada orang beli atau gimana gitu, tidak ada transaksi lah. Intinya di situ posisi hujan, sepi, yang ramai itu jalan, depannya jalan raya. Jadi di atas tempat mas cewek itu tadi seakan-akan ada, kan kalau itu di atasnya seperti dak gitu ya, seperti orang jalan lari mas, dek gitu. Jadi ada orang lari. Setelah itu yang mas B ini kan paling senior, intinya cowok yang paling senior itu melihat macam apa, tidak semua ke atas kan, posisi kan kerja, ada barang yang dijaga itu tadi, perhiasan yang dijaga. Jadi itu satu orang ke atas mengecek. Setelah mengecek itu katanya itu kakinya ada 2, tapi kaki saja, badannya sendiri, tapi tidak ada kepalanya. Maksudnya gini mas, kaki itu berjalan, badannya mengikuti tapi nggak nempel. Gitu. Maksudnya kebayang ya, maksudnya saya itu nggak nyambung, maksudnya nggak sambung lah. Ya, tapi lari mengikuti gitu kan, katanya itu.
setelah itu mungkin, tapi kalau Mas Bas kan mungkin senior ya, sudah umurnya lumayan ya, sekitar 40-an, jadi agak apa ya, refleksnya itu mungkin kalem. Dia itu kata dari sisi Mas Bas ya ini, Mas B itu tadi. Ya itu bukan Bas, itu julukan Mas, atau nama panggilan. Kalau nama aslinya bukan itu. Ya daripada Mas B kan Mas Bas kan enak. Jadi setelah itu mundur, kata beliau, mundur. Tapi mundurnya itu kalem-kalem Mas, karena ya mungkin pada makhluk yang seperti itu. Soalnya Mas Bas itu ya sudah sering melihat hal seperti itu di daerah situ, soalnya memang tempatnya katanya. Cuma yang seperti itu baru lihat. Iya, kalau yang mungkin katanya hitam tadi kan sudah sering. Jadi nggak kaget muncul lah gitu ya. Cuma kan beliau kamarnya di sebelah pada malam itu tidak melihat, jadi nggak ada yang bilangin gitu maksudnya. Dan itu Nofri turun ke bawah, jadi jam 9 harusnya tutup, itu jam 8 ditutup toko. Itu yang menyuruh tajiknya, soalnya tajiknya itu sudah benar-benar merasa diteror. Ini anak buah saya ini merasa diteror. Ya entah itu teror dari mana, saya juga tidak paham ya Mas ya. Ya pada intinya seperti itu. Dan saya itu apa ya, merasa tidak, setelah hal-hal tersebut terjadi, merasa tidak apa ya, tidak aman. Soalnya Mas, setelah itu besok paginya ada yang kesurupan, salah satu karyawan yang cewek yang tadi loh, tidur sendiri, diberi tampakan diri. Soalnya kemarin saya ditampakkan, itu saya sakit dan itu kesurupan. Itu loh maksudnya. Setelah kesurupan itu, wah ini sudah gak bener nih pikiran saya, maksudnya gak ada. Terus saya izin mau resign. Setelah mau resign itu tajiknya bilang jangan lah, maksudnya intinya sudah dipercaya kan, maksudnya sudah bisa memegang barang sendiri kan gitu. Itu nggak boleh, iya. 1 tahun. Ya itu belum 1 tahun Mas. Hampir. Itu sekitar 11 bulan, hampir 1 tahun. Cuma di 1 bulan terakhir itu Mas, saya menghitung bulannya sudah tidak betah, benar-benar tidak betah. Soalnya setelah hal tersebut, anehnya di Mas itu ada suara gaduh lagi, cuma tidak ada penampakan kalau ini. Dan saya merasa sudah benar-benar ampun lah gitu, maksudnya ampun, mau kerja cari uang saja sudah capek, apalagi harus teror. Enggak, maksudnya waktunya istirahat kan harusnya tenang. Tapi kok ada hal macam itu kan, itu tidak sanggup Mas, jujur nggak sanggup. Pokoknya saya punya mindset begini Mas, jadi kan tidak semua tidur di mes cewek atau cowok kan, ada yang sudah nikah, sudah ngontrak sendiri kan Mas. Jadi aman, tidak tahu menahu mereka. Jadi kan di situ ada karyawan banyak, posisinya tokonya ada 2, yang satu di mall, yang di mall kan beda, cuma saya yang di antara mas cewek itu tadi, yang satu sama mas cewek. Di situ singkat cerita, saya sudah memasuki bulannya 12 atau 1 tahun pas. Di situ di 3 hari terakhir sampai saya lingkari, saya waktu itu berjalan akan lambat, saya takutnya, maksudnya tidak melihat apa-apa lagi, cuma dari diri saya sendiri lah. Intinya apa ya, sugesti sudah tidak betah. Akhirnya 3 hari saya lingkari, selesai di malam waktu gajian kan malam ya. Saya izin pamit lagi, tetap nggak boleh. Kalau pamit nggak digaji, ya udah. Saya pikir saya bohong aja. Jadi saya itu ngomong nggak keluar. Yang penting kan sudah pernah izin kan, pikir saya gitu. Jadi misal pun saya hilang dari mas, saya sudah pulang kan, gitu, maksudnya nggak kehilangan lah. Jadi setelah itu saya singkat cerita dibayar, besok pagi masih jam 5 itu saya sudah bangun, biasanya belum bangun Mas itu. Saya sudah bangun langsung kemas sampai di situ banyak teman-teman saya nanya, ya agak terharu juga ya, setelah sekian lama ngumpul kan, salaman gitu ya, perpisahan gitu. Singkat cerita saya pulang, sampai rumah saya ditelepon tajiknya, karena dulunya saya itu yang memasukkan ke situ adalah seorang marinir atau keamanan dari tajik yang dipercaya. Ini polisi marinir Mas ya. Intinya tingkatnya tinggi ya. Kalau bahasa Jawanya dur gitu ya. Nah pada ininya seperti itu, dan ya mungkin seperti itu saja. Setelah saya di rumah dicari-cari sudah tidak ada kejadian, alhamdulillah tidak ada kejadian lagi. Meskipun ada kejadian itu di rumah, ya mungkin saya akan ceritakan di lain waktu Mas. Ya mungkin seperti itu saja Mas. Ada pesan-pesan mungkin bagi penonton? Ya mungkin untuk penonton semuanya,
channelnya apa? Kidung Wengi, Mas. Ya, Kidung Wengi, di channel Kidung Wengi ya dimanapun kita berada, semoga kita selalu menjaga sopan santun dan menghargai apa saja yang ada di situ, karena jika itu bukan rumah kita, itu adalah tempat mereka. Begitu ya Mas kurang lebihnya. Iya, pas kata-katanya masuk nih. Oke, konten kali ini cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam kita berbicara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.